Sebelum lanjut ke alur ceritanya, mohon bantu Mimin dengan cara like dan subscribe, biar Mimin bisa terus menghibur kalian. Eits, jangan lupa komen juga ya, karena dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 2341. York dari Hong Kong. Harvey bergumam sendiri sebelum tersenyum. Jangan khawatir. Selama mereka tidak memprovokasiku, aku tidak akan berusaha keras untuk mendapatkan mereka. 5 keluarga tersembunyi ini tidak ada hubungannya dengan 10 keluarga teratas. Tapi jika mereka mencoba membunuhku atau menyakiti orang-orang yang dekat denganku, aku akan membuat hidup mereka seperti neraka. Aku tahu mereka tidak akan melakukan sesuatu yang gegabah. Selain itu, aku yakin mereka tahu siapa yang bisa dan tidak bisa mereka provokasi. Mendengarkan betapa tenangnya suara Harvey, Edwin menghela nafas panjang. CEO York, Anda sudah lama tidak berkeliling Hong Kong dan Las Vegas, jadi Anda mungkin tidak tahu bagaimana keluarga besar ini melakukan sesuatu. Mereka mungkin memiliki beberapa batasan, terutama jika situasinya serius. Tapi begitu mereka memutuskan untuk menginjak-injak Anda, mereka akan mengejar Anda sampai ke ujung bumi. Selain itu, saya mendengar bahwa York dari Southlight adalah gangguan besar bagi York dari Hong Kong ketika yang terakhir mencoba untuk mengambil alih negara H. York Hong Kong berencana menggunakan York Southlight untuk perlahan-lahan menggerogoti pasar negara H. Tapi, karena Anda, Edwin mengangkat bahu. Beberapa hal tidak membutuhkan elaborasi. Orang York dari Southlight adalah kerabat orang York dari Hong Kong. Mengapa aku tidak diberi tahu tentang ini? Harvey bingung. Bukankah wanita tua Melissa itu berasal dari keluarga Leo? Setelah aku menendang Quinton ke Hong Kong, bukankah dia berubah menjadi penerus keluarga Leo? Tanpa York dari Hong Kong mendukungnya, bagaimana mungkin dia memenuhi syarat sebagai penerus berikutnya? Jawab Edwin. Lagi pula dia bernama York, bukan Leo. Karena kita berbicara tentang York dari Hong Kong, apakah mereka memiliki generasi muda yang luar biasa? Harvey bertanya dengan rasa ingin tahu. Ada. Saat Edwin mengatakan ini, ketakutan dan rasa hormat melintas di wajahnya. Tuan muda dari keluarga York Hong Kong, Vince York. Setelah meninggalkan rumah sakit, Harvey menugaskan Edwin untuk bertanggung jawab atas keselamatan Teresa dan menyuruhnya mengirimnya kembali ke perbatasan secepat mungkin dalam keadaan yang tepat. Setelah itu, dia menelepon George. Nyatanya, Harvey sudah diberitahu tentang York dari Hong Kong. Namun, pengetahuannya tentang mereka hanya di permukaan. Karena Edwin menyebutkannya, Harvey merasa perlu lebih memahaminya. Untuk saat ini, Harvey harus berganti-ganti antara Hong Kong dan Las Vegas. Jika dia tidak mengetahui predator yang bersembunyi di dua tempat ini, dia mungkin akan memprovokasi karakter yang sangat kuat tanpa menyadarinya. Setelah tiba di kawasan Villa Arkben, Harvey memasuki sebuah villa yang sangat terpencil. George sudah lama menunggu di sana. Ketika dia melihat Harvey muncul, dia dengan hormat menuangkan secangkir teh untuk Harvey sebelum mengeluarkan laptop. Layar menampilkan gambar-gambar disertai dengan perkenalan sederhana. Apakah ini semua dokumen tentang York dari Hong Kong? Harvey bertanya, melihat-lihat gambar dengan penuh minat. Ini hanya sebagian saja. Karena kami sedang terburu-buru, banyak file yang tersisa tertahan di negara H untuk saat ini. Tapi jangan khawatir, Tuan. Saya ingat apa yang saya lihat. Saya hanya sedikit penasaran, Tuan. Anda tidak pernah melawan York dari Hong Kong, jadi mengapa mereka tiba-tiba tertarik kepada Anda? Bab 2342. Harvey tersenyum. Baru-baru ini, aku menamparkan wajah Dennis Parker. Aku juga merusak rencana Quinton. Saat ini, Dennis sedang dalam perjalanan untuk mengunjungi Quinton sebentar. Menilai dari tindakan mereka, aku yakin mereka sangat membenciku. Tapi bahkan jika mereka bersatu, mereka tidak akan menjadi ancaman bagiku. Tetap saja, Edwin terus mengingatkanku untuk berhati-hati terhadap keluarga York Hong Kong yang mendukung mereka secara diam-diam. Karena itu, aku perlu mencari tahu secepat mungkin sebelum aku mati sia-sia. George mengangguk mengerti.
Anda benar tentang satu hal, CEO York. Quinton dan Dennis memiliki kekuatan dan latar belakang, tetapi yang lebih penting, mereka berdua adalah pendukung setia Vince York. Menurut intel saya, Quinton sudah menjadi antek Vince ketika dia mengambil alih York Southlight. Dari sudut pandang ini, kita dapat menyimpulkan bahwa Anda sudah menjadi ancaman bagi kepentingan Vince begitu Anda merebut kendali atas York dari Quinton. Adapun Dennis, dia sendiri cukup berkarakter. Dia adalah pewaris Brewwood Gang. Ayahnya adalah anak dari geng itu. Brewwood Gang adalah kekuatan terkuat di Hong Kong dan dunia bawah Las Vegas. Mereka memiliki hampir 10.000 orang, tersebar di antara kedua negara. Geng itu juga terlibat dengan banyak bisnis berbeda. Dennis juga pendukung setia Vince. Sederhananya, mempermalukan Quinton dan Dennis tidak berbeda dengan memprovokasi Vince. Harvey memasang senyum tenang. Sepertinya tepat bagiku untuk membawamu ke sini, George. Dalam keadaan seperti ini, kita harus menyelidiki York Hong Kong. Melihat ekspresi serius Harvey, George juga memasang tampang penuh tekad. Baik. Di mana Anda ingin memulai, CEO York? Tanya George sambil memeriksa dokumen-dokumennya. Harvey merenung sebentar. Mari kita mulai dengan York Hong Kong. George mengangguk. Mereka berasal dari Hong Kong, dan merupakan keluarga tersembunyi termuda dari 5. Ada suatu masa ketika York jatuh, tetapi mereka bangkit kembali berkuasa pada dekade pertama abad lalu. Saat itulah Andy, satu-satunya penerus York, datang ke Hong Kong. Tidak hanya dia ahli dalam bertarung, tapi dia juga sangat cerdas. Dalam waktu kurang dari setahun, dia telah mengintegrasikan pengaruh senilai 18 keluarga di dunia bawah Hong Kong. Sejak saat itu, dia mulai menaklukkan setiap bagian Hong Kong, mengubahnya menjadi markasnya. Dia juga melibatkan diri dalam banyak industri. Dikatakan bahwa selama masa pemerintahannya, bahkan orang pertama di Hong Kong berada di bawah kendalinya. Setelah Las Vegas didirikan, dia datang dengan lencana kasino untuk mendukung keluarga Hamilton sementara semua orang mati-matian bersaing untuk mendapatkan kekuasaan. Jika kita melihatnya dari perspektif ini, keluarga Hamilton adalah salah satu sekutu York. Karena York, hanya ada sedikit campur tangan dari luar saat Hong Kong dan Las Vegas naik ke tampuk kekuasaan. Jika orang luar ingin menggigit salah satu negara itu, York akan langsung mengusir mereka. Aman untuk mengatakan, York memiliki andil besar dalam pencapaian yang dinikmati Hong Kong dan Las Vegas hari ini. Dengan latar belakang yang luar biasa, diharapkan bahwa York memiliki pengaruh yang besar di kedua negara. Harvey mengangguk. Menarik. Sebuah keluarga tersembunyi kuno yang didirikan hanya oleh satu orang. Tidak ada orang biasa yang bisa melakukan hal seperti itu. George terus menjelaskan. Dia mungkin nyaris tak terkalahkan, tapi dia tidak bisa mengalahkan waktu. Saya dengar dia meninggal setelah ulang tahunnya yang ke-80. Tentu saja, saya tidak bisa memberitahu Anda apakah berita itu nyata atau sebaliknya. Yang kami tahu, itu mungkin umpan dari York. Bagaimanapun, keluarga York dari Hong Kong menerima master baru setelah Andy berusia 80 tahun. Bab 2343. Andy tidak memberikan posisinya kepada putra sulungnya, Corey. Sebaliknya, putra keempatnya, Marcel, diangkat sebagai kepala keluarga. Saya mendengar bahwa ketiga putranya yang lain tidak puas dengan hal ini, termasuk Corey. Mereka hanya menerimanya karena dengan enggan itu adalah perintah ayah mereka. Nenek York, istri Andy, juga sangat kesal dengan pengaturan ini. Harvey mengangguk. Dia tidak menyangka York Hong Kong memiliki sejarah seperti itu. Marcel sekarang bertanggung jawab atas keluarga, tetapi nenek York sangat membenci putra bungsunya dan istrinya. Dia berusaha sekuat tenaga untuk mendukung putra sulungnya, berharap dia akan mengambil posisi itu suatu hari nanti. Ada juga rumor lain yang mengatakan bahwa nenek York dan Marcel memiliki keyakinan politik yang berbeda. Nenek York berpikir bahwa keluarga York bukanlah keluarga tersembunyi yang sama seperti dulu dan bahwa mereka seharusnya berdiri di puncak bersama 10 keluarga teratas.
Tapi selama beberapa tahun terakhir, Marcel tetap bertanggung jawab atas keluarga. Itu sebabnya mereka masih bersembunyi. Jadi, Vince adalah putra Marcel. Harvey bertanya, penasaran. Tidak persis. Dendam keluarga tidak sesederhana yang Anda pikirkan, Tuan. Marcel adalah pria yang luar biasa, tetapi tidak ada yang tahu mengapa dia tidak memiliki anak sendiri. Dia hanya memiliki anak perempuan angkat. Karena itu, Nenek York memaksa Cory untuk membiarkan putranya, Vince, diadopsi oleh Marcel. Dia jelas berusaha membuatnya sehingga Cory memegang otoritas terakhir. Marcel menentang gagasan itu pada awalnya. Tapi karena ibunya terus mengganggunya, dia akhirnya menyerah dan mengadopsi putra Cory. Dalam keadaan seperti itu, Vince berubah menjadi tuan muda keluarga. Vince adalah pria yang sangat ambisius. Dia tahu bahwa posisinya dapat diambil darinya kapan saja, dan bahwa dia membutuhkan kekuatan besar yang mendukungnya untuk naik ke tampuk kekuasaan. Dalam beberapa tahun terakhir, dia menjalin hubungan dengan orang-orang kaya dan berpengaruh di mana-mana dan mengumpulkan semua pangeran dan tuan muda dari Hong Kong dan Las Vegas di bawah ikat pinggangnya. Meremehkan jika menyebut Vince sebagai pemimpin generasi muda di sini. Pada kenyataannya, 4 Master Hong Kong hanyalah bawahannya. Vince adalah pria yang menakutkan. Wajah George muram ketika berbicara tentang Vince. Harvey, bagaimanapun, tetap tenang. Senyumnya sebelumnya tidak memudar sedikit pun. Jika itu benar-benar terjadi, aku yakin semua orang menjunjung tinggi dia. Dia bahkan mungkin naik ke tampuk kekuasaan secara tiba-tiba, dan berubah menjadi pemimpin generasi muda negara H. George tertawa. Tidak cukup, Tuan. Lagi pula, York dari Hong Kong agak rumit. Cukup banyak penguasa lama adalah bos dari dunia bawah Hong Kong dan Las Vegas. Tidak mungkin mereka menyerah begitu saja pada pria yang lebih muda. Namun, Anda tidak salah tentang Vince menjadi orang teratas dari generasi muda. 4 tuan muda Wolsing adalah liga di atas semua orang, tetapi bahkan mereka tidak bisa dibandingkan dengan Vince. Bab 2344. Jadi, apa pendapat umummu tentang Vince? Harvey bertanya setelah beberapa saat merenung. George memikirkannya, lalu menjawab. Dia ambisius dan kuat, tapi menurut saya terkadang dia terlalu percaya diri. Itu biasanya kembali menggigitnya. Jika York Hong Kong menurun, maka itu mungkin karena dia. Setelah mendengarkan George, Harvey mulai mencerna informasi di laptop. Tidak banyak, tapi cukup untuk menunjukkan profesionalisme George. Dia tidak hanya memberikan pengenalan umum untuk York Hong Kong. Tapi dia juga memperkenalkan para penguasa tua bersama dengan generasi muda keluarga. Menurut George, orang-orang ini adalah tulang punggung keluarga. Sementara Harvey sibuk menelusuri dokumen tentang 4 keluarga teratas Hong Kong, dia melihat bahwa Raja Judi sendiri juga dicap sebagai sekutu setia York. Dia tidak bisa tidak terkesan olehnya. Semua orang mengatakan bahwa keluarga Hamilton adalah Raja Las Vegas, tetapi ternyata, York adalah Hong Kong dan Raja sejati Las Vegas. Jika York Hong Kong tidak berasal dari negara H, kabupaten mungkin akan terkoyak. Dengan Marcel yang bertanggung jawab, dia tidak akan melakukan apapun yang tidak menghormati leluhurnya. Setidaknya, dilihat dari keyakinan dan gayanya dalam melakukan sesuatu. Lagi pula, melayani negara dengan kesetiaan sepenuhnya adalah konsep yang tertanam dalam benak generasi yang lebih tua. Sayangnya, hal yang sama tidak berlaku untuk generasi muda. Jika orang seperti Vince naik ke tampuk kekuasaan, dia tidak akan berhenti untuk naik ke posisi yang lebih tinggi dalam mengejar otoritas yang lebih besar. Tindakannya akan membawa banyak masalah bagi negara H. Begitu pikiran itu muncul di benaknya, Harvey segera berhenti berpikir lebih jauh. Dia tidak keberatan berurusan dengan musuh-musuhnya menggunakan tindakan ekstrim, masih terlalu dini untuk menuduh Vince melakukan hal seperti itu tanpa bukti yang kuat. Selain itu, belum ada konflik langsung antara Vince dan Harvey dulu. Tepat saat Harvey merenungkan situasinya, dia menerima telepon dari Las Vegas. Harvey menerima panggilan itu secara naluriah. Ketika dia menjawab,
dia disambut dengan nada cemas. Ini saya, Edwin. Tuan, sesuatu terjadi pada saudara perempuan saya. Tolong selamatkan dia. Harvey membeku saat mendengar bahwa Joanna dalam masalah. Joanna adalah putri dari orang pertama di Las Vegas dan juga orang kedua di kantor polisi Las Vegas. Bagaimana dia mendapat masalah begitu tiba-tiba? Edwin segera mengirim Harvey lokasinya. Melihatnya, Harvey sedikit terpana. Itu adalah kapal pesiar di laut lepas. Di tempat seperti itu, baik pemerintah Hong Kong maupun Las Vegas tidak akan bisa ikut campur. Dan di sana, sesuatu yang mengerikan menimpa Joanna. Waktu dari masalah ini bukanlah kebetulan. Pada saat ini, Harvey bisa mencium sebuah skema. Harvey kemudian meminta Old Niner untuk mengantarnya ke dermaga, tetapi hanya setelah memberi tahu George untuk mencari info lebih lanjut tentang pelayaran tersebut. Tak lama kemudian, George menelepon. Dia sudah menemukan sesuatu. Ini aneh, CEO York. Pelayaran ini terdaftar di Night City, Amerika. Night City adalah kota hiburan terbesar di dunia, dengan selusin lencana kasino. Ini benar-benar tempat pesta pora. Kapal pesiar, Santo Hope, adalah investasi keluarga besar dari Amerika yang memiliki lencana kasino. Pelayaran berlayar ke laut lepas di setiap kota metropolitan internasional sehingga orang kaya bisa bersenang-senang di kapal. Menurut informasi masyarakat, baru sekitar perairan Singapura kemarin. Sepertinya bukan kebetulan kalau tiba-tiba ada di luar Las Vegas sekarang. Bab 2345. Ada sesuatu yang lain. Menurut informasi, salah satu pemegang saham utama kapal itu sebenarnya dari keluarga Hamilton. Itu tuan muda kedua, Christian Hamilton. Saya curiga dia ada di kapal sekarang. George menarik napas dalam-dalam. Mereka pasti merencanakan sesuatu, CEO York. Mereka datang untuk Anda, saya yakin. Jika saya benar, ini tentang membalaskan dendam Dennis. Harvey menggosok dahinya sebelum melompat ke kapal pesiar. Itu benar. Mereka pasti mengejarku. Jawabnya pelan. Penatua Mendoza meneleponku, mengatakan bahwa putrinya mendapat masalah segera setelah aku menamparkan wajah Dennis. Apakah kau pikir aku bisa membiarkan slide ini begitu saja? Pada saat yang sama, di lantai atas Santo Hope, di dalam ruang tamu VIP yang sangat mewah. Seluruh ruangan terang dengan lampu warna-warni. Namun, rasa bahaya membayangi. Seorang pria berjas putih dan berkacamata berbingkai emas, rambutnya rapi dan licin, memegang beberapa chip di tangannya. Bibirnya tersenyum hangat. Di belakangnya berdiri banyak pengawal yang tinggi dan kuat. Pria dan wanita berkumpul di sekitar tempat kejadian, menyaksikan semuanya dengan tatapan geli. Sepertinya kamu akan kalah, Nona Mendoza. Pria berkacamata berbingkai emas itu melirik kartu di tangannya, lalu menyeringai misterius. Setelah ini, kamu akan kalah 10 putaran berturut-turut. 10 putaran itu akan menelan biaya 150 juta dolar. Bahkan jika kamu adalah keluarga kelas 1, tidak mungkin kamu dapat mengambil uang sebanyak itu dengan mudah. Tentu saja, aku bersedia melunasi hutangmu jika kamu tidak dapat mengambil uang sebanyak ini. Lagi pula, kita berdua dari Las Vegas. Anggap itu sebagai pertunjukan solidaritas. Lagi pula, aku hanyalah pemegang saham utama kapal, bukan penanggung jawab. Mengenai bagaimana kamu akan berterima kasih padaku setelah aku membayar hutangmu untukmu, kita bisa mengobrol sebentar tentang itu nanti. Mungkin kamu bisa melayaniku selama beberapa hari dan membuatku bahagia, Nona Mendoza. Atau mungkin ayahmu bisa memberiku lencana kasino lagi. Pria berkacamata berbingkai emas itu menyeringai, wajahnya sinis. Dia melemparkan sepasang raja dan kartu as ke atas meja. Meskipun kartu terakhir belum dibuka, ada 90% kemungkinan dia menang. Karena itu, dia sangat percaya diri ketika berbicara. Pria dan wanita di belakangnya merasa geli dan senang. Para penjudi yang duduk di meja yang sama menatap Joanna dengan tatapan serakah dan penuh nafsu yang membuat merinding. Mereka ingin tahu tindakan apa yang akan diambil oleh Nyonya Las Vegas selanjutnya.
Lagi pula, sangat menyenangkan bermain-main dengan tokoh besar seperti dia. Yohana memelototi pria berkacamata berbingkai emas itu, wajahnya tidak menunjukkan emosi apapun. Apakah kau ingat apa yang aku katakan padamu dulu, Christian? Dia bertanya dengan tenang. Pria berkacamata berbingkai emas, Christian, tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Apa? Kamu diam-diam jatuh cinta padaku? Jika ya, aku bisa memberimu kesempatan untuk mengaku sekarang. Aku bilang kau sampah manusia. Desis Yohana dingin. Kacamata sialanmu tidak akan menyembunyikan fakta bahwa kau benar-benar sampah manusia. Bajingan sepertimu tidak punya hak untuk pamer di depanku. Itu sebabnya aku akan mengikuti taruhanmu. Aku akan melakukan yang lebih baik untukmu. Aku akan all in. Seru Yohana, wajahnya dingin, sambil mendorong semua chipnya ke depan. Bab 2346. Bang! Edwin membanting tangannya ke chip, menghentikan kakaknya. Kakak, kamu tidak bisa terus mengikuti taruhan. Kita tidak punya uang sebanyak itu. Edwin berbisik, panik. Jika ayah tahu tentang ini, kita kacau. Kamu dari semua orang harus tahu bahwa kamu tidak boleh main-main dengan judi. Jika kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah kembali. Tapi Yohana menjawab dengan tawa dingin. Apakah kau tidak menyadari mengapa aku di sini sekarang? Jika bukan karena hutang yang kau hutangi 3 tahun lalu melalui perjudian, bersama dengan bunga yang menumpuk hingga total $300 juta, menurutmu apakah aku akan muncul di sini untuk membayarnya untukmu? Edwin merasakan tusukan rasa bersalah. Sebelum mendaftar di SWAT Camp, dia adalah seorang playboy dan ahli waris kaya yang boros yang bertindak dengan sembrono. Hanya dalam beberapa tahun, dia hampir menghabiskan kekayaan keluarga dan berutang banyak. Ayahnya, Paul, telah melunasi utangnya sebelum dia terdaftar, tetapi tiba-tiba, utang lain digali sekarang. Bersama dengan bunga, utang senilai puluhan juta dolar naik menjadi 300 juta. Lebih buruk lagi, penjamin IOU itu adalah Yohana sendiri. Ini adalah alasan mengapa dia dipaksa untuk bermain. Aku harus memperingatkanmu, Edwin. Akan lebih baik jika kau berhenti menuding. Christian menyipitkan matanya ke arah Edwin. Kaulah yang berutang, dan kakakmu yang membayarnya sekarang. Jika kau terus berteriak ketika kau tidak punya urusan melakukan itu, aku akan meminta seseorang untuk mengusirmu dari kapal. Tutup mulutmu. Yohana memelototi Edwin dengan geram dan frustasi. Jika bukan karena kau, mengapa aku duduk di sini? Lebih baik kau tetap di tempatmu. Jika kau terus memberitahuku apa yang harus dilakukan, aku akan menamparkanmu. Jika kau bukan adik laki-lakiku, aku akan melumpuhkanmu sejak lama. Christian tertawa terbahak-bahak mendengar kata-katanya, geli. Kamu adalah orang yang jujur, Lady Mendoza. Karena kamu ingin melakukan semua putaran ini, aku akan pergi denganmu. Mendengar ini, Edwin semakin panik. Kamu tidak bisa melakukan ini lagi, kakak. Aku akan memikirkan hal lain untuk mendapatkan uang. Tolong, berhentilah bermain. Tamparan. Yohana berdiri dan mengayunkan telapak tangannya dengan marah ke wajah Edwin. Diam. Apa kau mendengarku? Teriak Yohana. Aku memperingatkanmu, Edwin, aku akan melumpuhkanmu jika tidak. Edwin menutupi wajahnya, tetapi dia tidak berencana untuk menyerah. Kamu harus berhenti, kakak. Kamu bahkan tidak tahu cara bermain. Bagaimana kamu bisa menjadi lawannya? Mundur selagi masih bisa. Edwin menyadari Yohana hanya main-main karena utangnya. Dia sudah kehilangan banyak uang. Jika ini terus berlanjut, dia akan mengosongkan kekayaan keluarga. Berhentilah mengoceh. Yohana menamparkan Edwin sekali lagi, semakin marah. Aku akan membunuhmu jika kau menghentikanku menjadi kaya. Yohana mengeluarkan cek dan buru-buru mencoret 300 juta sebelum mendorongnya ke depan bersama dengan sisa chipnya. Aku menambahkan 300 juta. All in. Ini 450 juta. Apakah kau mengikutiku atau apa? Kakak. Edwin tergagap, khawatir. Tamparan. Yohana mengirim Edwin terbang dengan tamparan lain.
Christian terkekeh pelan melihat ekspresi putus asa Edwin dan mata merah Yona. Wanita yang luar biasa. Aku menyukaimu. Jika kamu ingin bermain, aku akan bermain denganmu. Tapi jika kamu tidak bisa membayar setelah kalah, kamu akan menjadi mainanku mulai hari ini dan seterusnya. Bab 2347. Christian tahu dia telah memenangkan 140 juta dolar dengan mudah. Bersama dengan 300 juta hutang Edwin, dia sangat yakin bahwa Yoana akan berada di bawah kendalinya setelah satu kemenangan lagi. Mungkin, Christian bahkan bisa mengendalikan Paul Mendoza sendiri. Pada saat ini, Christian sangat percaya diri. Dia berhenti mengulur-ulur waktu dan membalik kartunya di atas meja, tersenyum hangat. Sepasang raja dan kartu as. Tunjukkan tanganmu, Lady Mendoza. Jika kamu tidak memiliki straight flush, kamu kalah. Yoana melihat kartunya, terkekeh. Dia kemudian membukanya. 10, Jack, Ratu, Raja, S. Siram kerajaan. Aku menang. Yoana membawanya untuk memeriksa kembali, tanpa emosi. Dia telah mencapai tangan terbaik untuk memenangkan putaran. Ekspresi Christian yang sangat percaya diri berubah dengan panik. Dia membeku, tertegun. Bagaimana ini mungkin? Edwin membeku saat melihatnya. Aku telah memenangkan babak ini. Bersama dengan chip di atas meja dan 300 juta dolarmu, aku mendapatkan total 600 juta dolar. Menghitung 300 juta dolar yang dimiliki adik laki-lakiku, aku akan mengambil setengahnya lagi. Aku akan menggunakan chip di atas meja untuk melunasi hutang, dan aku akan mengambil ceknya. Apakah itu baik-baik saja denganmu? Yoana berdiri dengan angkuh dan segera berbalik setelahnya, tidak repot-repot melirik Christian lagi. Edwin mengatasi keterkejutannya, sekarang sangat gembira. Seperti yang diharapkan, saudara perempuannya luar biasa. Dia tampak sangat dekat dengan kehilangan segalanya, tetapi kemudian memenangkan semuanya kembali dan melunasi utangnya sekaligus. Belum lagi, dia juga membawa pulang 300 juta dolar ekstra. Christian yang kebingungan kembali sadar tepat saat Yoana dan Edwin pergi. Ia memelototi Yoana, wajahnya muram. Nona Mendoza, apakah kau curang? Mencurangi. Yoana berbalik dengan cepat, wajahnya begitu dingin hingga bisa membekukan neraka itu sendiri. Berhentilah menjadi pecundang, Christian. Apakah kau menghina kecerdasan semua orang dengan tuduhan itu, atau apakah kau mempertanyakan kecerdasanmu yang buruk? Bukankah Santo Hope terkenal adil dan jujur? Bukankah kau mengklaim bahwa tidak ada yang punya kesempatan untuk menipu di sini? Jika kau pikir aku curang, lalu mengapa kau tidak menunjukkan buktinya kepada kami? Jika ada bukti, baiklah. Aku akan mengembalikan uangnya dan tinggal di sini. Tapi jika tidak, maka kau harus mencungkil matamu tepat di depanku. Beraninya kau membuat kesepakatan itu denganku, Christian. Christian membeku mendengar ancaman Yoana, agak terkejut. Dia tidak berharap dia menjadi begitu mengesankan. Semua orang di meja bertukar pandang waspada, berpikir bahwa Yoana tidak akan curang. Yoana menatap Christian dengan dingin, sebelum melambaikan tangannya dengan acuh dan pergi bersama Edwin. Dia ada di sini untuk menekan keluarga Hamilton dan membayar hutang Edwin. Yoana tidak bodoh. Dengan bagaimana keluarga Hamilton mengungkit IOU Edwin secara tiba-tiba, dia tahu bahwa mereka menargetkan keluarganya. Mengikuti aturan Las Vegas, semua yang terjadi di meja judi harus diselesaikan di meja judi. Karena hutang Edwin sudah lunas, tidak ada yang berani menggunakan masalah ini untuk memprovokasi Mendoza lebih jauh. Sekarang setelah Yoana mendapatkan keuntungan, dia tidak mau repot-repot bermain dengan pria hina itu lebih jauh. Apakah kau memandang rendah keluarga Hamilton, Nona Mendoza? Jika aku mengatakan bahwa kau curang, maka kau curang. Christian menggeram marah, menatap belati ke arah Yoana yang tinggi dan perkasa. Dia menyerbu ke depan dan menjentikkan jarinya. Bab 2348. Tentu saja, kau curang. Aku punya buktinya di sini.
Christian menatap Yohana dengan puas saat dia meraih ke bawah dadanya. Yohana tertangkap basah, ekspresinya mengerikan, ketika dia tiba-tiba mengeluarkan kartu as sekop dari tube topnya. Sebelum dia bisa sadar dan mendorongnya pergi, dia menarik kartu as hati. Mengikuti itu adalah es berlian, dan kemudian, es klub. Kartu demi kartu berserakan ke tanah saat Christian menariknya keluar. Semua orang tersentak melihat pemandangan itu. Apa? Dia curang di Santo Hop. Dia sangat tak tahu malu. Tidak. Dia bermain api. Kerumunan itu terkejut. Mereka tidak menyangka kalau Yohana akan curang. Yohana, bagaimanapun, menyipitkan matanya dalam diam kemarahan. Dia tidak pernah memiliki kartu itu sejak awal. Christian yang menarik kartu itu entah dari mana. Dilihat dari hal ini, terlihat bahwa bukan hanya Christian yang cukup mahir dalam berjudi, tetapi ia juga cukup cerdas untuk menjebak Yohana. Setelah melihat ekspresi mengerikan Yohana di wajahnya, Christian bertepuk tangan dengan gembira. Sekarang bagaimana, Nona Mendoza? Dengan bukti, bukankah kau seharusnya mengembalikan uang itu dan tetap di sini? Yohana tertawa, meski suaranya sama sekali tidak mengandung unsur humor. Apakah kau mati otak, Christian? Kau pikir kau bisa memfitnahku dengan keterampilan judimu? Apakah kau lupa apa yang aku lakukan untuk mencari nafkah? Tunjukkan rekamannya jika kau mengatakan bahwa aku curang. Kita akan menonton semuanya secara penuh. Jika ada bukti dalam rekaman itu, maka menurut aturan di sini, aku akan memotong tanganku. Jika tidak ada bukti, itu artinya kau memfitnahku. Setelah kau mencungkil matamu, aku ingin tanganmu dipotong juga. Apakah kau berani? Yohana kemudian melontarkan tatapan tajam ke arah staf yang tidak jauh darinya. Sebagai orang kedua di kantor polisi Las Vegas, aku memerintahkanmu untuk menunjukkan kepada kami rekaman pengawasan. Staf hendak bergerak seperti yang diceritakan, tapi Christian bertepuk tangan lagi. Senyum di wajahnya masih ada, dan dia tampak tidak terganggu. Kurasa kaulah yang otaknya mati, Nona Mendoza. Orang kedua di kantor polisi Las Vegas seharusnya tahu bahwa kita sekarang berada di laut lepas. Otoritas menyedihkanmu tidak berguna di sini. Aku hukum di sini. Jika aku mengatakan bahwa kau curang, maka kau curang. Aku buktinya, dan ini buktinya. Bagaimanapun, kau hanya punya dua pilihan malam ini. Nomor 1, tinggalkan chip dan cekmu, lalu patahkan kedua tanganmu sebagai hukuman. Nomor 2, aku akan melunasi hutang Edwin untukmu, tapi kau harus menemaniku selama 1 malam. Namun, aku akan merekam semuanya untuk memperingati cinta kita yang diperoleh dengan susah payah. Bagaimana kedengarannya? Christian menyalakan cerutunya, lalu mengembuskan asap ke wajah Yohana. Pilihan ada padamu. Rencananya sederhana. Dia berencana untuk memikat Yohana ke sini dengan IOU Edwin dari tahun lalu sehingga dia bisa mengendalikannya. Jika dia berhasil, orang pertama di Las Vegas akan berubah menjadi boneka bagi keluarga Hamilton. Pada saat yang sama, dia akan membalaskan dendam Dennis. Dengan semua yang dipertaruhkan, mengapa Christian membiarkan Yohana membalikkan keadaan? Dia akan mengambil uangnya kembali, dan dia juga akan memanfaatkan situasi untuk mengendalikan Yohana bersama seluruh keluarga Mendoza. Bab 2349. Christian mengembuskan asap lagi, menyipitkan mata penuh arti pada Yohana. Nah, Nona Mendoza. Sudahkah kau membuat keputusan? Jika kau tidak dapat memutuskan, mengapa aku tidak melakukannya untukmu? Yohana tertawa lagi, sama dinginnya. Apakah otakmu menyerah padamu, atau apakah kau minum terlalu banyak? Haruskah semua orang mempercayaimu hanya karena kau mengatakannya? Haruskah aku mendengarkanmu hanya karena kau mengatakan ingin menghukumku? Kamu pikir Santo Hop adalah rumahmu? Kau terlalu membual tentang keluargamu yang menjadi raja, sampai-sampai kau mengira kau adalah raja keluarga. Kau ingin aku menemanimu untuk 1 malam. Mengapa kau tidak melihat ke cermin dulu? Christian tertawa terbahak-bahak. Ada sesuatu yang tidak kau ketahui, Nona Mendoza. Aku mungkin tidak memiliki Santo Hop.
Tapi aku memiliki 30% saham. Kata-kataku mungkin tidak berarti apa-apa di Las Vegas, tetapi di Santo Hope, akulah hukumnya. Akan lebih baik jika kau meletakkan semuanya dan pergi ke sini. Jika tidak, aku akan melumpuhkan tangan adikmu dan membuatnya menonton saat aku mempermalukanmu. Aku pikir itu akan menjadi pertunjukan yang bagus. Christian bertepuk tangan, dan pengawal di belakangnya langsung menerkam ke depan. Beberapa menuju ke arah Edwin, ingin menangkapnya. Beberapa lainnya memilih Yohana. Mundur. Sebelum mereka berhasil mendekat, Edwin mengayunkan telapak tangan kanannya dan menerbangkan keduanya. Salah satu dari mereka batuk darah saat dia terbanting ke tanah. Itu adalah pemandangan yang menyedihkan. Astaga. Aku mendengar Tuan Muda Mendoza terdaftar di SWAT Camp sebelumnya, dan bahwa dia keluar dengan kekuatan King of Arms. Aku tidak percaya saat itu, tapi aku juga tidak berpikir kau akan memamerkan kekuatanmu sekarang. Sepertinya aku juga harus mendaftar. Christian memandang Edwin dengan tatapan tertarik, tidak terganggu oleh kemampuan bertarung Edwin. Sayang sekali ini wilayahku. Lupakan King of Arms, itu tidak akan berguna bahkan jika Dewa Perang muncul. Tidak ada jalan keluar untuk kalian berdua. Saat Christian berbicara, selusin pengawal asing berbaris di dalam ruang tamu VIP. Setiap orang dari mereka memiliki senjata api tanpa pengaman. Mereka bisa menarik pelatuknya kapan saja. Para penjudi, dealer, dan staf berlarian ke sudut tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Lagi pula, ini bukan urusan mereka. Siapa yang akan membela Mendoza bersaudara saat ini? Beberapa wanita menghela nafas saat menatap Yohana. Dia begitu dingin dan sombong. Dia pasti sudah mati. Tuan muda kedua tidak akan berhenti untuk mendapatkannya. Kau tidak tahu malu, Christian. Semua reputasi yang diperoleh dari Raja Judi itu sendiri, dibuang di generasimu. Aku tidak percaya keluarga yang berkembang pesat dalam industri perjudian akan melakukan hal seperti ini. Apakah kau berencana untuk membuang lencana kasino keluargamu? Apa kau menyerah pada istana kasino keluargamu, Christian? Ekspresi Yohana sedingin es. Dia berdiri tegak dengan tekad yang kuat, pantang menyerah. Dia pikir keluarga yang berspesialisasi dalam industri perjudian akan melakukan segalanya sesuai aturan, setidaknya berdasarkan aturan dunia bawah. Sepertinya dia agak terlalu naif. Bab 2350. Tentu saja, keluargaku akan mematuhi hukum. Kami melakukan bisnis di sini, jadi kami membutuhkan dukungan semua orang. Keluargaku akan terus memegang lencana kasino dan menjaga istana kasino kami tetap terbuka. Itulah mengapa aku harus menegakkan keadilan sebaik mungkin. Karena itu, aku tidak akan membiarkanmu lolos karena curang di wilayahku. Christian membanting tangannya di atas meja. Jika aku tidak mengendalikan situasi dan menegakkan hukum sekarang, siapa yang berani bermain di wilayahku nanti? Dia berseru dengan benar. Pelaku curang tidak diizinkan mengambil uang keluargaku. Lakukan apa yang aku katakan, atau aku biarkan pengawalku melakukan hal mereka. Kita akan lihat apakah adikmu lebih baik dari senjata pengawalku. Christian memberi mereka senyum gembira saat dia mengutak-atik dua chip, sombong seperti biasanya. Dia tampak cukup tenang tetapi memancarkan aura gelap kebencian yang tak terkatakan. Kau melanggar hukum, Christian. Kau memutarbalikkan kebenaran. Yohana memelototi belati padanya, matanya terbakar dengan api dingin. Kau pikir kau yang mengambil keputusan di sini? Bisakah kau memikul tanggung jawab untuk menyebabkan banyak masalah ini? Christian menyeringai, terlihat bangga dan benar. Aku tahu aku tidak bertanggung jawab atas tempat itu, begitu pula keluarga Hamilton. Kau juga memiliki banyak tokoh kuat yang mendukung keluarga Mendoza. Ini mengesankan. Tapi, lalu apa? Kau harus tahu bahwa Tuan Muda York dari Hong Kong mendukung keluargaku. Dengan dukungannya, tak seorang pun di Hong Kong atau Las Vegas yang bisa melawanku. Tidak ada yang akan menentangku jika aku mengatakan bahwa aku adalah hukum di sini kan? Wajah Christian dipenuhi dengan kesombongan yang menjijikkan.
Klaimnya mengejutkan Yohana dan Edwin, yang ekspresinya berubah muram saat mendengarkannya. Hati mereka tenggelam saat banyak pikiran melintas di benak mereka. Sudah selesai. Jadi Christian bukan satu-satunya di belakang ini. Vince York juga terlibat. Permisi. Aku keberatan. Suara dingin tiba-tiba terdengar dari luar pintu masuk pada saat ini. Segera setelah pengawal yang memegang senjata segera dikirim terbang. Tamparan. Tanpa memberi siapapun kesempatan untuk bereaksi, Harvey maju selangkah dan menamparkan Christian begitu keras sehingga Christian jatuh ke tanah. Kau menyebut dirimu hukum di sini, tapi hanya ini yang bisa kau lakukan. Apakah kau bahkan layak? Bang! Kepala Christian terbanting ke tanah, dan kepalanya mulai berdarah. Harvey muncul dengan cara yang begitu mengesankan yang menekan seluruh penonton segera setelah kemunculannya. Semua orang terkejut. Yohana terkejut. Dia bingung. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Harvey akan muncul dan melukai pria yang kuat seperti Christian tanpa ragu. Edwin sangat gembira. Sejak CEO York sendiri muncul, semuanya akan berjalan lancar. Christian, di sisi lain, membeku kaku. Dia bahkan tidak bisa sadar ketika dia menyentuh cetakan telapak tangan dan darah di wajahnya. Para penjudi dan dealer semuanya tercengang. Mereka menggosok mata mereka dengan putus asa, tidak bisa mempercayai mata mereka. Tidak ada yang mengharapkan orang secara acak untuk menerobos masuk dan menamparkan Christian ke tanah. Sesuatu yang buruk akan terjadi.